Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwani fid din, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Di antaranya yang senantiasa kita rasakan adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah SWT perkenankan kita kembali untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah SWT senantiasa menerima amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah SWT senantiasa menetapkan iman dan Islam dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam semoga tercurah limpahkan kepada kita yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau yang setia di atas tuntunan dan ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Semoga Allah SWT juga golongkan kita termasuk dari umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita berkesempatan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi SAW. Amin. Qadifiddin, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dalam kajian penjelasan kitab Kasyful Asyubhat, kitab yang menjelaskan tentang syubhat-syubhat dalam permasalahan syirik, yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Al-Ummah Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita sudah menyelesaikan bagian muqaddimah pendahuluan, dan kita sudah menjelaskan pada pembahasan yang terakhir tentang masalah bantahan secara mujmal, secara umum terkait dengan perkataan-perkataan mereka di mana mereka banyak mengikut atau banyak mengikuti ayat-ayat mustabihat dibandingkan ayat-ayat yang muhkamat. Kemudian di dalam kitab ini Syekh rahimahullah ta'ala wa nafa'u bihi ilmu fi darin wa ghafara bihi dzunubah berkata, wa amma al-jawabul mufassal fa inna a'da'a Allah lahum i'tiradatun katsirah 'ala dinir rusul yasudduna bihan nas 'anhu. Adapun jawaban secara terperinci. Nah, jadi di dalam kitab ini kita masuk pada bagian inti, di mana beliau akan memperinci bantahan-bantahan terhadap syubhat yang kalau nanti kita urutkan berjumlah 15 syubhat dan bantahannya secara terperinci. Pada bantahan secara umum mujmal, ya kita mempelajari bagaimana bantahan itu secara umum, bahwasanya mayoritas ataupun kebanyakan mereka ketika melakukan perbuatan syirik sebabnya karena mengikuti ayat-ayat atau perkara-perkara yang mustabihat. Ya. Sedangkan ayat-ayat muhkamat itu ditinggalkan. Itu secara umum. Nah, sekarang secara terperinci akan disebutkan 15 syubhat. Ya, berarti dari 15 ini ada beberapa poin-poin syubhat yang paling inti. Ya. Nanti kita akan jelaskan yang pertama. Dan yang pertama ini adalah syubhat yang paling inti juga. Ya, di antara 15 ini syubhat yang pertama adalah syubhat yang paling inti atau yang besar, yang mendapatkan dari syubhat-syubhat setelahnya. Ya. Beliau mengatakan, fa inna a'da Allah lahum i'tiradat katsirah. Musuh-musuh Allah itu memiliki banyak alasan-alasan, sanggahan-sanggahan, memiliki banyak ya pemikiran-pemikiran. Ala dinir rusul, ya, terhadap agama para rasul, maksudnya agama Islam. Yasudduna bihan nas anhu. Dengan pemikiran-pemikiran tersebut mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Di antaranya qauluhum. Nah, ini syubhat pertama.
dari 15 syubhat yang akan dikemukakan secara terperinci. Mereka berkata, nahnu la nusyriku billah. Kami itu ketika berbuat syirik tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdahu la syarika lah. Kami itu bersaksi, kami itu meyakini bahwasanya mereka yang kalian katakan kami berbuat syirik kepada mereka, kami meyakini mereka itu tidak bisa menciptakan, wala yarzuq, tidak bisa memberi rezeki, wala yanfa', tidak bisa memberikan manfaat, wala yadur, tidak bisa memberikan mudarat. Illa Allah, kecuali hanya Allah saja, wahdahu, hanya Allah SWT yang esa, la syarika, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darra. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kami juga mengakui beliau tidak mampu memiliki manfaat atau mudarat terhadap dirinya. Karena yang memberikan mudarat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Fadlan an Abdul Qadir al-Ghairihi. Maka mereka mengatakan demikian juga dengan misalnya Abdul Qadir al-Jilani atau al-Jailani atau al-Kailani ataupun yang lainnya, ya, yang dikultuskan, yang kalian anggap kami berbuat syirik kepada mereka. Walakin anna mudhnib, tetapi kami itu orang yang banyak dosa. Wassalihuna lahum jarun indallah, sedangkan mereka ini adalah orang soleh, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa atlubu minallahi bihim, maka kami meminta kepada Allah melalui mereka. Artinya syubhat yang pertama dari beberapa syubhat yang akan dikemukakan, dan ini syubhat yang inti juga. Mereka mengatakan bahwasanya ya, mereka yang kalian anggap, ya kita Ahlus Sunnah, yang kita anggap bahwasanya mereka itu berbuat syirik kepada hal-hal tersebut, perkara-perkara tersebut, kami itu hakikatnya hanya menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai peran wasilah atau wasail, ya, perantara. Ya. Kami tidak memberikan sedikit pun perkara rububiyah kepada mereka. Ya. Tidak memberikan perkara rububiyah, maksudnya apa? Penciptaan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, kami tidak berikan kepada mereka. Ya. Tetapi karena mereka itu memiliki jahul itu artinya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kami meminta kepada Allah melalui mereka. Ya. Kalau di zaman kita sekarang, ya, syubhat semacam ini diterjemahkan atau dibahasakan lebih mudahnya. Kalau ada seseorang, jadi dibuat analogi, ya. Di zaman kita sekarang, kalau seandainya dianalogikan ada seorang yang akan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, kalau dia langsung melamar, datang ke perusahaan, melamar dengan dia datang kepada orang dalam, ya, ordal, ya. Kira-kira mana yang lebih cepat diterima di zaman kita sekarang? Kalau ada ordal, karena kalau ada ordal semuanya lancar, ya. Nah mereka mengatakan demikian. Kalau kita langsung meminta kepada Allah, ya, sedangkan saat ini kita mengetahui ada orang-orang yang kedudukan di sisi Allah, ya, orang-orang soleh. Bahkan Nabi SAW juga termasuk sebagai seorang Nabi, Imamul Mursalin, pemimpin para Rasul. Maka kami meminta kepada Allah melalui mereka, menggunakan kedudukan mereka, sehingga doa-doa kami akan lebih mudah, cepat diterima. Sama halnya seperti, ya, analogi orang kita zaman sekarang, kalau mau melamar pekerjaan ada orang dalam akan mudah lebih diterima. Nah, bagaimana syubhat ini? Apakah diterima? Nah, kita akan melihat bagaimana jawaban dari Syekh yang mengajarkan kepada kita semua. Beliau mengatakan, rahimahullah taala, fajawibhu, maka jawablah bima taqaddam, ya, apa yang sudah kita jelaskan, kita sampaikan, kita pelajari pada pembahasan yang lalu. Annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta wa muqirruna bi anna awthanahum la tudabbiru syai'a wa inna ma aradul jaha wasyafa'ah. Apa yang kalian jadikan alasan
itu juga menjadi alasan dari orang-orang muslimin di zaman Nabi SAW, di mana Nabi SAW telah memerangi mereka. Ya. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu yang bisa menyelamatkan mereka, bukan sembahan berhala-berhala, bukan Lata, bukan Uzza. Ya. Tetapi mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala ini ya dapat memberikan mereka perantara, ya, dapat memberikan mereka wasilah, atau orang-orang yang mereka putuskan yang bisa memberikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Itu sudah terbantahkan ya dengan dalil yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Di antaranya Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali hanya Dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tegaskan, enggak ada lagi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Bani Israel, ya. Dan juga mengikut para tentara atau pengikut Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Mereka ketika mengingkari dakwah Nabi Musa, mereka itu sebenarnya meyakini dalam hati mereka, ya, tetapi mereka yang melakukan kedzaliman, ya, mereka berbuat zalim ya kepada Nabi Musa. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang yang melakukan kerusakan. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Ditenggelamkan di dalam laut. Ya, ada hukumannya karena mereka yang mengingkari dakwah Nabi Musa alaihissalam dalam tauhid. Nah, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi kesimpulannya bahwasanya syubhat yang mereka katakan ini ya adalah syubhat yang juga dilakukan oleh orang-orang musyrikun dan umat-umat para nabi sebelumnya, di antaranya umat Nabi Musa. Ya. Mereka menjadikan wasilah. Mereka meyakini bahwasanya Allah SWT itulah zat yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mematikan. Namun demikian mereka menjadikan sekutu-sekutu itu sebagai perantara-perantara saja. Ya. Di dalam surat Yunus ayat 18 Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, mereka itu menyembah selain kepada Allah, di mana mereka meyakini bahwa sesembahan itu tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka atau manfaat. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah syafi', ya, pemberi syafaat, perantara-perantara kami ya di sisi Allah kelak. Dalam surat Yunus ayat 18. Nah, jadi ayat-ayat ini sudah menegaskan, dan ini sudah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, bahwasanya syubhat mereka ini terbantahkan. Ya, terlebih tadi disebutkan ya oleh Syekh bagaimana orang-orang di zaman beliau ya, itu mereka ternyata juga banyak yang melakukan pengkultusan ataupun penyekutuan kepada Allah dengan diantaranya orang-orang soleh. Tadi disebutkan siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah dengar? Hadirin sekalian? Sering. Nah, ketika apa? Doa. Ya kan? Ketika doa kepada Allah menggunakan kedudukan siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Sudah kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Antum tahu? Hah? Iya. Beliau ya adalah orang soleh. Ya. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab ya yang menjelaskan tentang tarikh perjalanan ya para alim ya, Syiar A'lamun Nubala misalnya, ataupun dalam kitab-kitab lainnya, itu disebutkan bahwasanya beliau itu adalah seorang soleh, orang soleh yang hidup di tahun 400 Hijriah, 470 lahirnya, 471, dan wafat tahun 500-an, 90 tahun hidupnya beliau. Beliau lahir di kota Jilani. Ya, itu kalau sekarang itu di antara daerah namanya Tobaristan, atau yang kita kenal mungkin ada Turkmenistan ya, daerah-daerah sana. Beliau lahir di sana, kemudian banyak melakukan dakwah dan juga menuntut ilmu di kota Baghdad, di mana di sana adalah pusat atau di antara sumber madhab
ya, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi beliau itu bermadzhab apa? Hambali. Mazhab beliau Hambali. Ya. Dan beliau memang banyak menulis kitab-kitab, ya, buku-buku, ya, yang menjelaskan tentang masalah adab-adab, menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan, dan ada hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif di dalamnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah kebanyakan pengikut-pengikut beliau atau yang mengkultuskan beliau karena dianggap sebagai orang soleh kemudian menuliskan riwayat-riwayat palsu. Makanya kita akan dapati di kalangan orang awam meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang sakti, punya karomah. Bahkan ada riwayatnya beliau itu bisa menghidupkan orang mati, sudah mati diambil lagi ruhnya, ditaruh hidup lagi. Ini luar biasa, Pak. Ada tidak nabi yang bisa melakukan demikian? Nggak ada, ya, kecuali atas izin Allah Nabi Isa, ya. Tapi kalau ini benar-benar ketika ruhnya keluar diambil lagi, ditaruh. Ada lagi riwayat mengatakan ketika beliau tengah jalan hujan, kemudian beliau langsung minta hujan tersebut untuk pergi, untuk berhenti, langsung berhenti. Intinya banyak, ya, riwayat-riwayat palsu yang menjelaskan tentang karomah-karomah beliau yang akhirnya kebanyakan orang awam kemudian menyatakan bahwa karena beliau adalah orang soleh, memiliki banyak karomah, ya, maka kemudian dijadikan sebagai wasilah. Kalau doa sebutkan nama beliau. Bahkan meyakini kalau menempel, memajang foto beliau di rumah kita atau di rumah seseorang juga mendapatkan apa? Ya, keberkahan. Ya, padahal tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwasanya ya beliau itu yang membolehkan permasalahan gambar, lukisan wajah, karena beliau bermadzhab Hambali. Ya, dalam madzhab Hambali nggak boleh, ya, melukis wajah itu nggak boleh. Dan beliau juga termasuk tokoh-tokoh murid-murid para imam-imam madzhab yang utama, ya, Ibnu Qudamah. Ya, beliau murid-murid atau pengikut dari mazhab, ya, atau pengikut dari murid-murid Imam Ahmad. Dan banyak menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan, paham-paham sekte-sekte yang sesat dalam masalah asma dan sifat Allah. Contohnya misalkan masalah istiwa. Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman, ya, istiwa di atas arsy. Apa akidah beliau? Akidah beliau bukan sama seperti Mu'tazilah yang mengatakan istawa itu istaula, menguasai. Atau mendapat Asy'ariyah yang mengatakan istawa, ya, istiwa itu artinya ulu, tinggi. Ya, atau Mujassimah yang mengatakan istawa itu menempel, duduk seperti seorang makhluk. Tidak. Beliau mengatakan sebagaimana ahlu sunnah bahwa istawa, ya, artinya bersemayam sesuai dengan, ya, keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, saya katakan kita harus pahami bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang soleh. Namun sebagian pengikut-pengikutnya dari kalangan tarekat-tarekat sufiyah berlebih-lebihan terhadap beliau, gulu, sehingga kemudian tersebarlah di masyarakat kita, karena memang banyak murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini melakukan dakwah ke Afrika dan ke Asia. Nah, sampailah ke kita ini. Ya, sehingga makanya kenapa kemudian banyak dikultuskan. Ya. Namun kita sebagai para penuntut ilmu, ya, mempelajari dan memahami bahwa beliau itu adalah orang soleh. Hanya saja kemudian banyak orang-orang yang tidak memahami ilmu, mereka terjerumus dengan apa yang telah dibuat-buat oleh para pengikut-pengikut yang mengikuti riwayat-riwayat yang palsu. Ya, banyak. Ya, antum kalau membaca atau menelaah, ya, tentang Syekh Abdul Qadir Jailani di kalangan orang-orang awam yang tidak menuntut ilmu, mereka akan, ya, menjadikan beliau itu sebagai seorang, ya, yang memiliki kesaksian atau karomah. Ya. Tapi kan fillah yakum. Nah, kalau kita perhatikan, ya, orang-orang soleh ini, para nabi juga diantaranya, ketika mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, apakah kedudukannya itu bermanfaat kepada orang lain? Bermanfaat atau tidak? Kedudukan mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh di sisi Allah, apakah bermanfaat kepada orang lain? Ketika masih hidup bermanfaat ilmunya. Apalagi kita minta doa kepada mereka orang-orang soleh, ya, wahai alim, wahai syekh, tolong doakan kami. Bermanfaat tidak? Manfaat. Namun ketika beliau sudah wafat, apakah bermanfaat? Tidak.
Kesalahan mereka ketika mereka sudah meninggal sudah selesai. Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka adalah umat-umat yang berlalu, mereka mendapatkan amal atas apa yang mereka usahakan, kalian mendapatkan amal apa yang kalian usahakan. Ya. Dalam surah Al-Infitar ayat 16 Allah berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari kiamat nanti, ya, la tamliku nafsun li nafsin syai'a, setiap jiwa tidak memiliki, ya, kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada jiwa yang lain. Wal amru yauma idzilillah. Pada hari tersebut setiap perkara, ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Ketika mereka sudah wafat, ya, tidak bisa lagi kita menggunakan jah kedudukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekarang doa juga yang Allahumma bi barakati. Pernah dengar? Salawatnya itu Allahumma sholli, kemudian Allahumma bi barakatin Nabi. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi SAW. Pernah dengar? Ya Allah, dengan keberkahan Nabi, ya, berikan kepadaku pertolongan. Ini sama, menggunakan jah kedudukan. Ya, ini memang ada khilaf dari para ulama, namun jumhur mayoritas mengatakan bahwasanya berdoa dengan jah Nabi SAW tidak disyariatkan. Ya. Kita berdoa kepada Allah dengan apa? Wasilahnya dengan asma dan husna. Asmaul husna, nama-nama dan sifat Allah yang terpuji. Kemudian dengan apa? Dengan amal soleh. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan mintalah kepada Allah dengan wasilah. Para mufassirun mengatakan wasilah ini adalah amal-amal soleh. Apa di antaranya amal soleh kita kepada Nabi SAW? Apa kewajiban kita kepada Nabi? Ikhwan sekalian, apa? Ittiba, mengikuti, cinta, mahabbah. Lalu kalau kita berdoa, ya Allah, dengan kecintaanku kepada Nabi, berikan aku pertolongan. Ini boleh tidak? Boleh, karena amal soleh cinta. Ya Allah, dengan amalanku ini yang mengikuti contoh dan sunnah Nabi SAW, berikan kepadaku pertolongan. Boleh tidak? Boleh, karena dengan amal soleh. Apa dalilnya? Di antaranya kisah 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua. Pernah mendengar, kawan sekalian? Mereka terjebak dalam sebuah gua. Kemudian yang pertama berdoa kepada Allah menggunakan amal soleh beliau yang pernah dilakukan, ya, meninggalkan zina, berbakti kepada orang tua, menjaga amanah. Dengan amal-amal soleh tersebut, ya Allah berikan pertolongan. Bergeserlah batu di mulut gua tersebut, mereka bisa keluar. Ini dalil, ini hadits yang sahih yang cukup panjang. Ya. Jadi ketika kita menjadikan kehormatan atau kedudukan orang soleh sebagai perantara, ini tidak dibenarkan. Ya, yang kita jadikan adalah amalan-amalan soleh kita atau menggunakan nama-nama dan sifat Allah yang terpuji. Tadi dikatakan juga bahwasanya kami ini adalah orang yang banyak dosa, sedangkan mereka orang-orang soleh. Ya, karena kami ini banyak dosa, otomatis terhalang doa kita. Maka kita menggunakan kehormatan mereka, kedudukan mereka karena mereka orang soleh. Ya, maka jawabannya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, kalau kita orang berdosa, maka apa yang kita lakukan? Ini kita orang berdosa, Pak. Ada orang berdosa. Orang tersebut merasa sungkan atau segan minta kepada Allah langsung. Maka apa yang harus dilakukan? Taubat. Dia banyak dosa, maka beristighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah, kembali ke jalan yang benar, lalu kemudian minta kepada Allah. Ya, ud'uni astajib laku, langsung minta kepadaku, aku akan berikan ijabah. Jelas insyaallah, hadirin. Syubhat yang pertama ini, dan termasuk syubhat yang paling inti, mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah saja. Mereka mengatakan diri mereka banyak dosa, lalu kita meminta kepada orang-orang soleh yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terbantahkan. Tapi kita lanjut pada syubhat yang kedua. Fa in qala, beliau mengatakan jika mereka kemudian berkata kembali, syubhat yang kedua, haula, ya, mereka al-ayatun nazalat fi man ya'budul asnam, ya, mereka mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang diturunkan, ayat-ayat yang membantah tentang perbuatan syirik itu hanya atau diberikan kepada orang-orang yang menyembah berhala, asnam, jamak dari sonam, sembahan-sesembahan dari berhala, patung-patung. Kaifa taj'aluna shalihina mithlal asnam? Bagaimana kalian menjadikan, ya,
dan menyamakan antara patung-patung berhala-berhala dengan orang-orang soleh, dengan seorang ya manusia yang Allah berikan kemuliaan. Am kaifa taj'aluna anbiya asnaman, lalu apakah kalian menyamakan antara para nabi dengan batu, dengan sesembahan, dengan berhala? Fajawibhu bima taqaddam. Ya, beliau katakan jawab syubhat ini sangat mudah. Jadi mereka katakan ya bahwasanya apakah kalian dengan mengharamkan atau menafikan menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah ini artinya kalian menyamakan mereka dengan batu, dengan berhala-berhala? Ya, maka tentu jawabannya sangat jelas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat-ayatnya bagaimana orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka juga, atau di umat-umat terdahulu, mereka juga menyembah bukan hanya sesembahan berhala-berhala, tapi orang-orang soleh. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-75 sampai 76 Allah berfirman, "Fa'amal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu as-siddiqah kana ya'kulani ta'am." Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa, kecuali seorang utusan, qad khalat min qablihi ar-rusul, telah berlalu sebelum beliau para rasul, wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya adalah seseorang yang membenarkan ya kerisalahan Nabi Isa, Maryam ya. Kana ya'kulani ta'am, mereka berdua memakan makanan dari pemberian Allah. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat tsumma unzur anna yufakun. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, tsumma unzur anna yufakun. Lalu lihatlah bagaimana mereka orang-orang yang mendustai Nabi Isa ya, bagaimana kedustaan mereka. Qul, katakan, ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wala naf'a. Apakah kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak memberikan dharra, mudarat ataupun manfaat? Wallahu huwas samiul alim. Ya, Allah SWT Maha mendengar, Maha mengetahui. Artinya mereka menjadikan Nabi Isa ya sebagai sesembahan. Mereka menyembah Nabi Isa. Ya, bukan lagi ya mereka menjadikan Nabi Isa sebagai utusan, tapi mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya. Sebagai sesembahan, sebagai Khalid. Ya. Di hari kiamat ya, dalam surat Saba ayat 40 Allah bertanya kepada para malaikat ya, wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaika ahaula'i iyyakum kanu ya'budun ya, pada hari dibangkitkan semua makhluk seluruhnya, Allah bertanya kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka ini yang menjadikan kalian para malaikat sebagai sesembahan? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para malaikat menjawab, ya Maha suci Engkau adalah wali pelindung kami, tidak ada selain Engkau. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, bahkan sebagian besar dari mereka itu sebetulnya menyembah jin, menyembah syaitan. Aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, sedangkan sebetulnya sebagian dari mereka itu mengetahui kebenarannya. Artinya penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsiran ayat ini sebagian mufassirun mengatakan bahwasanya ketika malaikat menjawab pertanyaan Allah, apakah mereka manusia-manusia yang telah menjadikan kalian para malaikat sebagai sesembahan? Para malaikat menjawab, sebetulnya yang menipu daya mereka adalah syaitan. Ya, syaitan ya menjadikan pandangan orang-orang yang berbuat syirik ini yang menyembah malaikat ya, hakikatnya sebetulnya yang mereka sembah itu adalah para syaitan, para jin. Tapi mereka di pandangan orang-orang berbuat syirik ini, para jin ini adalah seperti malaikat. Ya. Tafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya kila syaitan ya alladzi amarahum bi ibadatil malaikah. Ya. Pendapat yang kedua tafsiran yang kedua mengatakan bahwa syaitan ini adalah yang memerintahkan orang-orang berbuat syirik ini untuk menyembah para malaikat. Artinya godaan dari syaitan. Nah, jadi syubhat yang kedua ini, ketika mereka kemudian membantah, kalau gitu kalian menyamakan antara orang-orang soleh ini seperti berhala, seperti batu, patung. Nah, ini sudah terbantahkan karena Allah telah menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana orang-orang yang menyembah Nabi Isa, tentang orang-orang menyembah malaikat. Ya. Jadi sudah terbantahkan mereka ya segala sesuatu tandingan selain Allah, maka itu termasuk daripada perbuatan syirik. Ya. Bisa difahami insyaallah? Baik.
Kita masuk pada syubhat yang ketiga. Nah, syubhat yang ketiga, mereka berkata, fa in qala, apabila mereka berkata al-kuffaru yuriduna minhum wa ana ashhadu anna Allaha huwa an-nafi' ad-dar al-mudabbir la uridu illa minhu. Ya, orang-orang kufar, ya, atau orang-orang yang berbuat syirik, mereka mentujukan semua ibadah-ibadah mereka itu kepada orang-orang yang berbuat syirik, ya, atau pada kekufuran. Sedangkan kami ketika berbuat syirik itu, ya, atau orang-orang kafir ketika menyembah pada selain Allah, mereka menginginkan kekufuran. Namun kami, ya, tidak menginginkan demikian. Ya. Kami tetap meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat dan memberikan atau mencegah mudarat. Jadi artinya syubhat yang ketiga, mereka meyakini atau berkata orang-orang kufar, kafir Quraisy, ketika menyembah berhala tersebut, ya mereka juga mengharapkan manfaat dan mudarat. Ya, sama seperti diantaranya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka menyembah berhala tersebut, ya, yang mereka meyakini dapat mendatangkan manfaat dan mudarat atau mencegah mudarat. Adapun kami, ya, kami hanya menjadikan sesembahan tersebut sebagai pemberi syafaat, ya, jadi yang memberikan pertolongan. Jadi kalau syubhat yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya sesembahan atau tandingan-tandingan selain Allah tersebut memberi atau sebagai perantara. Kemudian yang kedua, syubhat mereka mengatakan bahwasanya, ya, apakah kalian menyamakan antara orang-orang soleh tersebut dengan berhala? Nah, syubhat mereka yang ketiga mengatakan bahwasanya kami hanya menjadikan mereka sebagai syafi', pemberi pertolongan, syafaat. Ya. Kemudian Syekh menjawab, ya, fal jawab anna hadza qaulul kuffar sawa'an bisawa'in. Sesungguhnya ucapan mereka ini sama saja dengan orang-orang kufar. Ya. Bacalah firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 18, dalam surah Az-Zumar ayat ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan, ya, selain Allah SWT wali penolong, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka itu sebetulnya berkata bahwasanya kami tidak menyembah kepada mereka kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan sesembahan pun, ya, atau orang-orang soleh yang mereka kultusan pun, mereka juga sebetulnya berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tentang masalah syafaat itu sendiri, ya, apa diantara syarat untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa taala, ya, izin dari Allah taala kepada orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Karena syafaat itu semuanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang diberikan syafaat. Artinya siapa mereka? Orang beriman. Ya. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang berbuat syirik kemudian mendapatkan syafaat, tidak. Nah, dari dua syarat ini saja sudah bisa membantah mereka bahwasanya kalau mereka hendak meminta syafaat, maka langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana juga syafaat uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak minta dari Nabi, tapi mintanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang akan mengizinkan. Ya, apakah orang-orang ini berhak mendapatkan syafaat, diizinkan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya. Ya. Jadi bukan kita mengingkari adanya syafaat, ya. Akan tetapi, ya, syafaat adalah dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada orang-orang yang diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ketika mereka mengatakan bahwasanya kami hanya minta syafaat, tentu terbantahkan. Minta syafaat bukan kepada tandingan-tandingan Allah tersebut, pada perkara-perkara yang jadikan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Kemudian saya melanjutkan, wa'lam, ketahuilah, anna hadhihi syubhat ats-tsalaats hiya akbaru ma 'indahum. 3 syubhat ini adalah syubhat-syubhat yang inti juga, namun yang paling inti nomor 1 tadi. Fa idza 'arafta anna Allah waddahaha lana fi kitabihi wa fahamtaha fahman jayyidan fama ba'daha aisaru minha. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah telah menjelaskan dalam ayat-ayatnya, dalam kitabnya, dan kita sudah memahaminya dengan pemahaman yang baik, fama ba'daha aisaru minha, maka yang setelahnya ini akan lebih mudah bagi kita untuk memahami. Jadi ikhwan fillah azzamallahu yakum, 3 syubhat pertama ini dari 15 syubhat nanti akan dikemukakan secara terperinci, secara tafsil. Ini memberikan gambaran utuh, ya, menjelaskan kepada kita semua tentang syubhat-syubhat yang banyak ya terjadi ya dari pelaku-pelaku syirik. Ya, kebanyakan dari mereka memang tidak terang-terangan. Kesemuanya ini ya mereka katakan bahwa yang mereka jadikan kesyirikan itu hanya perantara. Kemudian mereka katakan ya tentu kita tidak bisa menyamakan antara berhala dengan orang-orang soleh. Contoh misalkan kalau mereka menyembah batu, menyembah pohon, mereka tentu tidak mau. Tapi kalau ada orang soleh, ya, ada orang yang memiliki karomah, mereka akan melakukan ghulu, berlebih-lebihan terhadap mereka. Mereka mengatakan orang-orang soleh ini beda dengan berhala-berhala, pohon-pohon, ya, batu-batu, pusaka-pusaka. Mereka bakal katakan demikian. Ya. Kemudian kalau seandainya dikatakan bahwasannya ya Allah telah membantah juga dalam Al-Quran bagaimana orang-orang terdahulu mereka menyembah orang-orang soleh dan Allah telah bantah, mereka katakan ya kalau gitu kami hanya meminta syafaat saja agar nanti bisa menolong kami. Nah itu juga terbantahkan. Mengapa? Karena yang memberikan syafaat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin meminta syafaat, ya maka kita bisa di dunia ini melakukan amalan-amalan yang mendatangkan syafaat. Apa di antara amalan yang mendatangkan syafaat? Konfidin. Kata Nabi SAW, Al-Quran was-siyamu yashfa'ani li sahibihi. Puasa dengan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Ya, baca Quran, ya, menghafal Quran, mentadaburi Quran, itu bisa mendatangkan syafaat. Kemudian puasa, itu juga amalan yang bisa mendatangkan syafaat. Ketika nanti ya di mahsyar kemudian ditimbang amalan kita sedikit, ternyata ada bacaan Quran kita, ya itu bisa mendatangkan syafaat penolong. Kemudian puasa-puasa yang kita lakukan itu juga bisa mendatangkan pertolongan di hari mahsyar nanti. Ya seperti hari ini ya kita sudah di tanggal 10 Muharram. Apa yang bisa kita lakukan dari ibadah berpuasa Muharram? Asyura ya, tanggal 10 Muharram. Ini juga bisa mendatangkan syafaat. Jadi bukan hanya puasa di Ramadan saja, tapi puasa-puasa sunnah. Nah, kalau kita melakukan amal-amal soleh ini untuk mendapatkan syafaat, maka itu dibenarkan. Ya, karena amalan-amalan ini ya telah datang dari Nabi SAW, dalil-dalil yang menjelaskannya. Wallahu ta'ala bishawab ya, Bapak Ibu sekalian yang bermaksud ta'ala. Mungkin ini 3 syubhat yang bisa kita jelaskan. Tafadhol, mungkin kalau ada yang ditanyakan atau kurang jelas bisa disampaikan. Nah, tafadhol. Meninggal dunia ini disolatkan dengan 40 orang dan 100 orang yang akidah jelas bisa menentang syafaat. Ya. Betul. Nah, terkait dengan amalan lagi yang lain yang bisa mendatangkan syafaat, ya diantaranya adalah ketika seorang wafat, ya Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslim mat atau yamutu fa shalla alaihi arba'una ya minal mu'min," ya. Tidaklah seorang hamba dari kaum muslimin meninggal kemudian disolatkan ya dari 40 orang muslim atau orang beriman yang memiliki keimanan, ya illa wajibat alaihi jannah atau illa kana syafi'an lahu, maka itu menjadi syafaat baginya atau menjadi sarana wasilah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah salah satu syariat yang menjadikan pahala besar bagi orang yang mengamalkannya atau yang mendapatkannya. Menyolatkan jenazah hukumnya apa? Sunnah, fardu kifayah. Secara hukum ya taklif beban kepada kaum muslimin itu fardu kifayah. Ya.
namun kita perhatikan mayit ini bisa mendapatkan manfaat dari kewajiban yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Ya, tentu orang-orang yang menyolatkan ini adalah orang-orang yang memiliki agama yang baik, atau mereka adalah orang-orang yang memahami tentang perintah Allah tersebut. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan hanya sekedar wah ini nanti yang meninggal ini seorang tokoh gitu ya, yang meninggal ini punya banyak harta, nanti kalau kita salatkan mendapatkan manfaat ini dan lain sebagainya. Tidak, tapi betul-betul memahami bahwasanya ini adalah kewajiban fardu kifayah bagi setiap muslim, dan ini tidak bisa diamalkan kecuali siapa? Kecuali orang belajar menuntut ilmu. Banyak diantara kita kalau yang meninggal itu orang-orang biasa, gimana Pak? Ya biasa saja ya, antum aja deh ya, anak sibuk nih. Tapi kalau tokoh atau orang yang dipandang bagaimana? Berbondong-bondong orang, apalagi seorang alim. Ya, ketika seorang alim yang meninggal, maka ya orang-orang atau kaum muslimin mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah musibah yang Allah berikan. Bagaimana Allah angkat orang berilmu. Maka kita lihat bagaimana asatidah kita, guru-guru kita yang wafat, bagaimana banyak orang yang menyolatinya. Artinya orang-orang tersebut memahami bahwasanya ya melakukan salat jenazah itu sebagai ya kewajiban kifayah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mendatangkan manfaat. Ya, siapa yang menyolatkan jenazah ya atau hadir pada pemakaman sampai disolatkan mendapatkan berapa pahalanya? 1 qirat. Kalau sampai menyolatkan saja, man syahidal janazah hatta yusalla falahu qirat. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan dapat 1 qirat. Ya. Apa itu qirat? Gunung besar seperti gunung Uhud. Ya, balasan pahalanya. Dan siapa yang menyaksikannya sampai di pemakaman sampai dikuburkan dapat berapa pahalanya? 2 qirat. Seperti 2 gunung pahala yang besar. Ya. Jadi itu diantara ya apa namanya sarana kita mendapatkan syafaat. Kemudian lainnya apa? Di antaranya adalah ittiba, mengikuti Nabi SAW. Ya, umat Nabi SAW akan mendapatkan syafaatul udma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat itu ya manusia meminta syafaat dari para nabi terdahulu dan mereka tidak memberikannya. Maka mintalah atau diperintahkan atau disarankan untuk mendatangkan Nabi SAW, meminta kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW meminta izin kepada Allah, baru kemudian ya Allah memberikan izin untuk diberikan syafaat kepada yang Allah ridhoi. Baik. Baik. Itu yang saudara kita yang berdoa yang pakai Gimana? Gimana Pak? Saudara-saudara kita yang berdoa sebut-sebut Abdul Qadir Jailani itu hukumnya apa? Hukumnya, baik. Apakah terburu atau syirik? Baik. Baik. Pertama, ketika mereka meyakini bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang mendatangkan manfaat, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang batil. Ya, tapi tidak mengkufurkan mereka, tidak serta-merta menjadikan mereka keluar dari Islam. Nah, jangan kita katakan oh, antum sudah keluar dari Islam. Nah, jangan. Ya, tidak. Hanya saja perbuatan mereka mungkar. Ya, kita harus mengingkari, kita sampaikan. Kalau seandainya mereka tidak menerima, ya maka kita sudah menyampaikan dakwah kita. Ya, kemudian bagi mereka apa yang telah mereka perbuat, bagi kita apa yang sudah kita perbuat. Ya. Sehingga dalam permasalahan ini kita harus memahami, terkadang ada orang yang faham, ada orang yang tidak faham, hanya mengikuti. Ya, bagi orang-orang yang mengikuti para muqallid yang bertaklid ini, ya ini yang perlu kita sampaikan dakwah ini. Ya, karena sekarang itu sedikit-sedikit kalau mendatangkan berkah mereka percaya, sangat cepat percaya. Wah, jangankan 1 foto ya, lebih bagus kalau panjang berapa foto Pak? Semua foto. Ya, foto-foto ya Habib ini dan seterusnya, atau yang dianggap sebagai orang-orang yang memiliki banyak karomah kemuliaan. Ya. Ini tentu tidak ada ya dalilnya dalam syariat Islam. Ya, dari hadis-hadis yang sahih. Sehingga bagi mereka hendaknya kita mendakwahi. Sampaikan kepada mereka dakwah ini. Sampaikan pada mereka bagaimana ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sendiri. Ya, kalau tidak salah ada satu buku ya yang sudah diterjemahkan ya menjadi buku putih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sekarang tafadhal nanti antum bisa baca itu. Buku putih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu buku terjemahan ya tentang masalah bantahan-bantahan ya dari orang-orang zaman kita sekarang yang banyak mengkultuskan dan berlebih-lebihan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tafadhal nanti bisa dibaca buku putih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tafadhal yang lain mungkin.
bisa difahami insyaallah cukup. Baik. Kalau sudah difahami mudah-mudahan insyaallah bisa kita amalkan dan mudah-mudahan bisa kita dakwahkan. Demikian yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan dengan wafat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.